Minggu ini kita akan membahas topik yang ketiga di mata kuliah kita, gerakan sosial ya. Gitu. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia di kesempatan kali ini. Terima kasih juga Anda tadi sudah berpartisipasi aktif dalam sesi presentasi kawan-kawan Anda. Saya akan berbagi layar kepada Anda dalam membahas topik yang ketiga ini mengenai tahap-tahap perkembangan gerakan sosial, karena ini penting Anda pahami di pertemuan awal di mata kuliah kita ini mengenai gerakan sosial ya. Kita harus memahami dulu, minggu lalu kita belajar tentang definisi atau informasi dasar tentang gerakan sosial. Nah, saatnya sekarang kita mengetahui bagaimana tahap-tahap perkembangan sebuah gerakan sosial dari mulai muncul, berkembang, lalu sukses atau mati atau hilang ya. Ini adalah topik yang akan saya bahas kepada Anda di pertemuan ketiga ini ya. Saya akan berbagi layar kepada Anda supaya Anda bisa mengikutinya dengan baik uraian saya. Oke. Oke, kita memasuki pertemuan yang ketiga di gerakan sosial kita. Fokus saya adalah akan menerangkan kepada Anda tahap-tahap perkembangan gerakan sosial dari mulai muncul, berkembang, lalu sukses atau tidak sukses ya. Oke. Nah, hal pertama yang ingin saya bahas adalah sejak kapan gerakan sosial itu muncul. Nah, sebelum saya membahas bagaimana tahap-tahapan gerakan sosial itu muncul dan berkembang lalu sukses atau tidak sukses, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa sejak kapan sih gerakan sosial itu ada? Nah, 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 sebenarnya gerakan sosial itu merupakan sebagai perilaku kolektif atau perilaku aksi kolektif sudah ada sebenarnya sejak dulu. Nah, eh, gerakan sosial dalam pengertian sebagai perilaku kolektif atau tindakan kolektif yang dilakukan oleh banyak orang itu sebenarnya sudah ada sejak manusia itu ada. Ya, sejak manusia mampu membangun peradabannya, ketika manusia sudah hidupnya tidak lagi sendiri. Nah, ketika manusia itu sudah hidup, kalau kita mungkin mempercayai Nabi Adam, ketika Nabi Adam beranak pinak, nah, disitulah tanda sudah mulai muncul gerakan kolektif ya atau tindakan kolektif. Nah, tapi dalam pengertian dasar gerakan sosial dalam pengertian perilaku kolektifnya. Nah, peradaban manusia itu punya ikatan erat dengan gerakan sosial. Nah, jadi peradaban manusia sejak ada dari dulu sampai sekarang itu erat kaitannya dengan apa yang disebut dengan gerakan sosial ya. Yang paling nyata adalah misalnya agama. Nah, contoh saya tadi jelaskan kepada Anda, agama itu lahir. Nah, yang kedua, agama adalah contoh terbaik bagaimana peradaban dibangun oleh manusia, di mana gerakan sosial di situ sangat dominan. Agama adalah salah satu contoh terbaik wujud dari gerakan sosial. Saya tadi cerahkan kepada Anda mengenai bagaimana Islam lahir. Islam itu lahir merupakan respon terhadap salah satunya adalah ketidakadilan sosial yang muncul di kalangan orang Arab. Islam ingin merubahnya dengan ajaran-ajaran Tuhan yang adil, yang menganggap manusia itu adalah setara di hadapan Tuhan. Walaqad karramna bani Adam, dalam mata Tuhan itu semua manusia itu sama, mulia. Bani Adam itu laki dan perempuan, mau hitam mau putih, kulitnya dan sebagainya adalah mulia di hadapan Tuhan. Tetapi faktanya dalam masyarakat Arab, misalnya ketika Islam lahir itu justru ada diskriminasi terhadap ras berdasarkan ras. Orang kulit hitam dijadikan budak. Contoh nyatanya adalah Bilal bin Rabah kan. Perempuan tidak mendapatkan waris, bahkan diwariskan, bahkan dibunuh. Nah, Islam lahir memberikan hak perempuan, hak waris dan dimuliakan melalui upaya-upaya Nabi. Contohnya yang sangat menghormati dan mencintai istri-istrinya ya. Jadi agama adalah contoh terbaik dalam peradaban manusia sebagai gerakan sosial, di mana agama lain untuk berubah keyakinan, yang utama adalah keyakinan, dan kedua adalah struktur sosial yang tidak adil. Nah, bagaimana di zaman ini, juga pada zaman modern dalam industri ini, itu justru akan semakin nampak lagi bagaimana gerakan sosial punya peranan penting dalam kehidupan masyarakat modern. Contohnya adalah pada masa revolusi industri. Ya, gerakan pemodal yang melawan kaum feodal. Nah,
Ketika revolusi industri muncul, Anda mungkin sudah belajar membaca bagaimana munculnya sosiologi, yaitu mulai dari revolusi industri di Inggris dan Prancis. Bahwa di situ sejak negara manusia memasuki masa modern, khususnya di negara barat, maka pada saat itu pula lah muncul gerakan sosial, yaitu gerakan sosial dari kaum pekerja atau working class atau proletar dalam bahasa dalam Islam Karl Marx, melawan kaum kapitalis, kaum pemodal. Karena apa? Ketidakadilan yang dirasakan oleh kaum pekerja itu karena begitu dominannya dan begitu diskriminatifnya dan begitu eksploitatifnya kaum pemilik modal itu terhadap kaum buruh. Ya. Maka di sini ada pertentangan kapitalisme versus feodalisme misalnya seperti itu ya. Ada orang-orang termasuk juga perlawanan, ini bukan versus sebenarnya, perlawanan kaum perlawanan kaum pekerja terhadap kaum feodal dan juga terhadap kaum kapitalis. Nah, setelah kaum modal berkuasa, muncul protes dari kaum buruh, gerakan buruh melawan kapitalisme. Nah, tapi sebenarnya kalau dimulai dari awal, kapitalisme muncul terhadap melawan feodalisme ketika itu, yaitu feodalisme itu ya, para bangsawan deh ya. Nah, kemudian pada masa abad 20, 21 ini gerak atau mulai tahun 1960 ke sini itu gerakan sosial semakin nampak ya. Gerakan buruh, gerakan non buruh, gerakan anti diskriminasi, hak sipil dan sebagainya itu muncul pada tahun 60-an ke sini. Ini di zaman kita di era milenium ini. Nah, jadi dari gambaran tadi bahwa sejak manusia itu ada membangun peradabannya sampai sekarang, gerakan sosial merupakan salah satu komponen penting dalam peradaban manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebuah gerakan bisa muncul? Tahap-tahap apa? Atau level-level apa? Stage-stage apa yang dilalui oleh sebuah gerakan sosial? Nah, di sini saya mengutip kepada untuk penjelasan ini saya merujuk kepada gambaran yang dibuat oleh Herbert Blumer, Mauss dan Tilly mengenai tahap-tahap perkembangan sosial movement atau gerakan sosial. Stages of social movement artinya tahap-tahap gerakan sosial. Nah, dimulai dari yang ini, emerge itu adalah muncul, kemudian coalesce mengalami pembentukan, kemudian mengalami birokratisasi. Nah, di sini setelah mengalami yang ketiga ini, bisa saja gerakan sosial menjadi sukses atau gagal. Kalau gagal, berarti mengalami decline. Ya. Tapi setelah sukses juga bisa saja gerakan sosial itu setelah tujuannya tercapai, dia mengundurkan diri sendiri. Tidak lagi ada. Contohnya Reformasi 98. Setelah sukses menurunkan Soeharto, dengan sendirinya gerakan 98 juga tidak ada. Jadi decline-nya atau mundurnya sebuah gerakan bukan berarti karena gagal, tapi juga karena sukses, karena memang tujuan sudah tercapai. Atau mengalami kooptasi, artinya didominasi oleh kelompok tertentu pemerintah, tapi masih hidupnya. Atau represi, mengalami penekanan, atau justru dia tidak lagi menjadi gerakan sosial mengikuti arus utama. Saya akan jelaskan tahap-tahap secara detail di slide berikutnya. Ini tahap-tahap gerakan sosial. Bagaimana sebenarnya gerakan sosial itu berkembang? Ya. Oke, Anda bisa baca dari rujukannya McKeonis, Miller, De La Porta, Diani, dan sebagainya. Anda bisa baca sendiri ya. Tapi ini bahasa Inggris sayangnya. Biar Anda bisa kan ya. Tahap 1 adalah tahap pertama bagaimana sebuah gerakan sosial muncul, yaitu namanya emergent, kemunculan. Nah, saya dalam istilahnya Herbert Blumer, tahap kemunculan ini disebut dengan social ferment. Jadi mengalami semacam bahasa orangnya ferment itu artinya mengalami fermentasi, mengalami peragian gitu. Itu diendapkan dipeyem dalam bahasa Sundanya itu ya, seperti itu. Nah, pada tahap emergent ini, kemunculan ini diawali dengan adanya perasaan tidak puas. Nah, gerakan sosial itu diawali oleh perasaan tidak puas, discontent dalam bahasa Inggris. Ya, pasti diawali dengan apa? Tidak puas terhadap apa? Terhadap keadaan sosial, ekonomi, politik, keagamaan, dan sebagainya. Ya. Dan keluhan, grievances, ada orang mengeluh, kenapa sih ekonomi seperti ini? Kenapa sekarang susah cari kerja? Kenapa dia itu represif terhadap kita? Nah, itu orang mengeluh gitu kan. Siapa yang mengeluh ini? Sekelompok individual.
terhadap kondisi sosial, politik, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Ya. Nah, pada tahap ini, ketidakpuasan ini dan keluhan ini masih bersifat individual pada tahap pertama ini. Maka di sini masih bersifat individual, belum kolektif. Walaupun dilakukan oleh sekelompok orang, keluhan ini, ketidakpuasan ini, tapi masih bersifat individual, belum kolektif. Nah, akibatnya belum ada tindakan strategis dan kolektif. Karena bersifat individual, maka belum terstruktur, belum tersusun dalam sebuah visi yang jelas, misi yang jelas, masih karena itu mereka tidak punya tindakan upaya yang strategis dan kolektif. Oke. Ini adalah tahap kemunculan. Yang kedua, tahap kedua yang dilalui oleh sebuah gerakan sosial adalah peleburan, coalition. Ya. Ini dalam Herbert Blumer sebutnya popular stage, tahap populer. Maksudnya apa? Pada tahap ini, sebuah gerakan sosial mengalami ketidakpuasan dan keluhan itu dirumuskan dengan lebih jelas dan terbuka. Nah, tadi. Nah, sekarang keluhan yang bersifat individual tadi itu dari sekelompok orang tapi bersifat individual itu dirumuskan ketidakpuasan itu keluhan itu dalam sifat lebih jelas sistematis. Misalkan dirumuskan dalam secara tertulis, didiskusikan oleh sekelompok orang itu sehingga jelas apa keluhan mereka itu. Ketidakpuasannya apa? Baik itu terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Oke. Ketidakpuasan dan kekeluhan mereka itu dijelaskan apa, lalu siapa yang bertanggung jawab terjadinya ketidakpuasan itu tersebut dan sebagainya. Nah, mereka mencoba merumuskan keluhan mereka itu apa, lalu mereka mencari siapa yang bertanggung jawab terhadap keluhan itu, siapa yang bertanggung jawab terhadap munculnya masalah itu, masalah misalnya politik. Mereka merumuskan, mereka mengeluh tidak ada kebebasan individu di negara ini misalnya. Jelas ya. Lalu mereka mengatakan ini disebabkan oleh pemerintah yang otoriter. Nah, itu jelas misalnya kepada masa Orde Baru. Ya, itu jelas. Soeharto lah yang bertanggung jawab terhadap ketidakbebasan politik sosial di masyarakat. Nah, kan jelas tuh ya. Ada keluhannya, ada orangnya yang dituduh. Nah, selanjutnya pada tahap ini mulailah keluhan ini, ketidakpuasan ini bersifat kolektif, tidak lagi individual. Karena sudah orang berkumpul ya. Seperti itu. Ketidakpuasan tadi sekarang bersifat kolektif dan terkoordinir. Kenapa sifat kolektif? Karena sudah banyak orang sekarang terlibat merasakan ketidakpuasan itu. Lalu ada yang koordinirnya, karena masih ada pimpinannya. Makanya berikutnya adalah muncul rasa bersama. Oh, sekarang kita nih merasa tidak nyaman, merasa tidak bebas, muncul banyak orang kesamaan rasa itu. Dan akhirnya mengarah kepada tindakan bersama. Nah, bisa ini terjadi, muncullah kemudian pemimpin. Nah, pada tahap ini ada rasa kolektif, lalu kemudian terorganisir dengan baik, idenya jelas, lalu pasti akan muncul pemimpin di situ. Nah, pada tahap peleburan ini, tahap di mana seorang pemimpin gerakan sosial muncul. Ya, itu bisa secara al-naluriah dibuat atau karena rekayasa. Misalnya ketika gerakan 98 itu kan, ya mahasiswa itu kan awalnya tidak jelas pemimpinnya siapa, ya di Bandung, di ITB, di mana di kampus kita, di UIN bergerak juga kemana-mana di Jakarta, di seluruh Indonesia. Tapi mereka tidak jelas siapa pemimpinnya ketika awal-awalnya kan, ya masih yang penting demo aja gitu kan. Tapi ketika tahap peleburan ini, mereka kemudian mengidentifikasi pemimpin mereka, ya lalu mereka mengangkat Amin Rais misalnya ketika itu sebagai pemimpin. Gus Dur dan Megawati, kalau dari kalangan itu ada Nurholis Majid, MH Ainun Najib, dan sebagainya. Nah, itu adalah pemimpin-pemimpin di era reformasi itu. Lalu muncul, kalau sudah ada pemimpin, pasti ada strategi yang dibuat dong. Bagaimana menghilangkan keluhan itu dan melawan orang yang menyebabkan keluhan itu. Ada kampanye. Kampanye itu maksudnya dalam bentuk demonstrasi massal. Nah, jelas dong, kalau sudah ada idenya jelas, ada pemimpinnya, ada strateginya, harus bertindak. Nah, biasanya gerakan sosial salah satunya adalah melakukan tindakan massa, demonstrasi massal. Maka mahasiswa turun ke jalan, di Bandung, di mana-mana, datang ke DPR, datang ke MPR, dan sebagainya. Ya. Oke? Seperti itu. Nah, pada tahap itu, saya kembali, mungkin mereka mengalami kesuksesan. Seperti di demonstrasi 98, kan? Sukses tuh.
Apa yang mereka keluhkan, yaitu kebebasan, terpenjaranya kebebasan politik, sosial, ekonomi, berhasil. Soeharto jatuh. Karena Soeharto dianggap sebagai, Soeharto, Orde Baru, dan Golkar itu dianggap sebagai dalang dari persoalan itu. Sukses, ya. Soeharto jatuh, Orde Baru hancur, tapi Golkar masih bertahan. Sampai sekarang. Sukses. Nah, kalau sebuah gerakan sudah mengalami kesuksesan, biasanya sebuah gerakan sosial mengalami birokratisasi di tahap yang ketiga. Atau dalam istilah Herbert Blumer, formalisasi. Nah, pada tahapan ini gerakan sosial mengalami sukses, yaitu meningkatnya kesadaran massa akan gerakan. Nah, itu. Jadi massa semakin mendapat dukungan massa, baik itu anggota gerakan itu atau non gerakan ya. Dukungan itu didapatkan dari semakin banyaknya anggota gerakan itu atau dari yang bukan gerakan, dari massa publik ya. Nah, pada tahap ini tidak bisa hanya gerakan ini ketika sudah sukses ya, mereka tidak bisa hanya mengandalkan unjuk rasa massa atau pemimpin yang karismatik dan inspirasional. Nah, biasanya kan gerakan massa itu punya pemimpin yang karismatik. Nah, kalau ingin sukses selamanya, maka gerakan sosial itu harus terstruktur dalam sebuah, tidak boleh mengandalkan kepada pemimpin tunggal yang karismatik. Ya, karena itu mereka harus mengorganisasi dirinya secara benar. Nah, maka disinilah pengorganisasian yang serius itu harus terjadi. Gerakan sosial harus punya susunan yang jelas, organisasinya apa. Maka dibuatlah organisasinya, yaitu ada stafnya, ada pemimpinnya, ya dan sebagainya. Stafnya ada yang mendapat gaji, ada yang volunteer dan sebagainya. Dan fungsi-fungsi organisasi jelas dirumuskan dengan baik. Nah, strategi berdasarkan pada organisasi dan koalisi. Nah, mereka organisasi gerakan ini disusun berdasarkan pada organisasi yang mereka buat dan koalisi-koalisi dengan organisasi lain, baik sesama gerakan sosial, pemerintah, atau yang lainnya. Nah, ini terjadilah namanya proses birokratisasi, karena ada pemimpin, ada staf, dan sebagainya, itu namanya birokrasi. Atau dalam istilah lain, formalisasi. Tujuannya apa? Formalisasi itu ditujukan untuk tetap hidup dan tujuan tercapai. Nah, gitu. Karena dalam sebuah gerakan sosial tidak boleh mengandalkan kepada pemimpin satu orang yang karismatik misalnya, itu maka mereka harus mengorganisasi dalam sebuah organisasi. Kalau tidak, organisasi gerakan sosial itu akan hancur. Nah, ini yang terjadi misalnya nih, ada gerakan yang paling nyata misalnya contohnya adalah di pesantren. Nah, contoh pesantren. Pesantren itu punya peranan penting dalam konteks Indonesia, ya, luar biasa. Tapi banyak pesantren yang lalu muncul populer lalu meninggal. Maksudnya hilang pesantren itu. Karena mengapa? Sebenarnya karena pesantren itu terlalu mengandalkan kepada kiainya atau ajengannya yang karismatik. Ketika ajengan itu meninggal, kiai itu meninggal, pesantren itu rubuh. Tidak lagi ada. Itu banyak terjadi. Itu disebabkan karena terlalu mengandalkan kepada pemimpin individu yang karismatik. Ketika pemimpin itu ada, banyak orang datang ke pesantren itu, banyak santrinya dan sebagainya. Tapi ketika sang kiai atau ajengan meninggal, pesantrennya juga kehilangan santrinya, orang tidak lagi datang. Kesalahannya karena dia tidak mengorganisir dirinya, pesantren itu misalnya, dalam sebuah organisasi yang modern dan dinamis. Nah, itu contohnya ya. Begitu juga dalam gerakan sosial. Kalau hanya mengandalkan kepada pemimpin yang karismatik, misalnya tadi Martin Luther King Jr., itu bisa saja gerakannya itu hanya sesaat. Setelah itu bisa bubar, ya. Nah, kalau sebuah gerakan kalau ingin sukses selalu, maka tidak boleh mengandalkan kepada pemimpin tunggal yang karismatik, tapi harus sistem yang dibuat dalam sebuah organisasi yang modern dan dinamis. Oke. Keempat, nih, setelah tadi mengalami sukses, birokratisasi, selanjutnya bisa saja gerakan sosial mengalami kemunduran atau decline. Nah, oleh Blumer disebut institutionalization. Nah, decline pada tahap ini tidak selalu bermakna negatif. Nah, maksudnya gini. Jadi ketika pada tahap ini sebuah gerakan bisa saja mengalami kemunduran. Tapi kemunduran dalam pengertian bukan selalu dalam pengertian negatif, tapi bisa saja mundur karena memang sudah tidak diperlukan lagi seperti gerakan 98 itu. Sukses menurunkan Soeharto dan Orde Baru, ya udah bubar gerakan 98, kan? Sukses. Tapi ini adalah pengertian positif, bukan dalam pengertian negatif. Nah, gerakan sosial berada dalam kemunduran jika mengalami, nah ini kali ini yang negatif ya, yang pertama.
Nah, kemunduran ini, sebuah gerakan sosial bisa mengalami kemunduran karena dia mengalami namanya represi. Artinya, kekuasaan pemerintah atau lainnya menguasai atau menghancurkan gerakan sosial. Nah, itu. Gerakan sosial bisa hancur atau bisa musnah karena mengalami represi oleh pemerintah misalnya. Nah, pemerintah berhasil memadamkannya. Nah, saya kira itu banyak contoh ini ya. Contoh ini banyak di banyak negara termasuk negara kita ya. Banyak ada gerakan sosial tidak mendapat dukungan pemerintah, bahkan mendapatkan tindakan-tindakan represif oleh pemerintah. Contohnya apa? Seperti di negara-negara yang sekarang masih ada, di Arab Saudi paling gampang, negara Timur Tengah. Arab Saudi itu adalah negara di sana tidak ada civil society. Tidak ada gerakan-gerakan massa, tidak ada gerakan sosial. Jangankan sampai sukses, mau muncul pun sudah diberangus oleh pemerintahnya karena dianggap akan menentang kerajaan. Nah, nah ini adalah mengalami represi. Di negara-negara yang otoriter ini terjadi, negara yang komunis, sosial. Yang paling nyata sekarang Cina misalnya. Gerakan-gerakan Muslim di Xinjiang itu mengalami kemunduran karena memang represi yang sangat kuat dari pemerintah Cina. Oke? Nah, seperti itu. Di negara komunis umumnya seperti itu. Anda tidak bisa, civil society atau gerakan sosial ormas itu tidak bisa berkembang karena memang negaranya sangat mengkhawatirkan ada gerakan-gerakan sipil yang akan mengganggu stabilitas politik dan kekuasaan mereka. Ya. Nah, Indonesia tidak lagi seperti itu. Indonesia sekarang sudah mengalami masa demokratis. Pemerintah saya kira punya akses yang minimal untuk mengontrol negara atau masyarakat. Nah, yang kedua, mengapa sebuah gerakan itu bisa decline atau mundur karena mengalami kooptasi. Maksudnya kooptasi itu begini, mungkin masih ada gerakan itu tidak mati, tapi menjadi lemah karena dia dikendalikan oleh kekuatan yang paling besar, oleh negara. Negara mengkooptasinya sehingga pemimpinnya itu banyak, misalnya programnya, pemimpinnya dan sebagainya, bahkan sampai pemimpinnya itu ditentukan oleh negara. Ini mengalami kooptasi. Masih ada tapi lemah. Atau ketika dalam negara atau dikooptasi oleh perusahaan-perusahaan besar, banyak juga kan ada gerakan sosial yang bersifat lingkungan misalnya, lalu kemudian tidak lagi aktif kedengaran, tapi masih ada karena dia dikooptasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Karena misalnya dia mendapatkan suntikan dana dari perusahaan itu. Misalnya gerakan yang anti lingkungan, gerakan lingkungan yang anti misalnya kerusakan, anti rokok misalnya yang paling banyak gitu. Ada gerakan-gerakan yang anti rokok, akhirnya tidak lagi suaranya karena memang dapat dana dari perusahaan rokok itu sendiri. Oke, contohnya. Nah, gerakan sosial pada saat kooptasi ini akibatnya gerakan sosial sangat tergantung kepada suatu kekuasaan atau pemimpin yang karismatik. Nah, akibatnya lebih dekat dengan kekuasaan atau gerakan target daripada dengan konstituennya. Karena sudah dikooptasi, dananya dari pemerintah, misalnya dananya dari perusahaan tertentu, maka dia akan kehilangan kedekatan dengan konstituen, yaitu masyarakat banyaknya, anggota-anggotanya. Lebih mementingkan kepentingan negara dan kepentingan pemberi dana, yaitu perusahaan misalnya. Nah, ini terjadi ketika pemimpinnya mendapat gaji. Nah, gaji itu misalkan dari pemerintah atau dari perusahaan. Ya, itu. Akibatnya terjadi kooptasi gerakan ini tidak bisa lagi menyuarakan misinya. Ini termasuk juga decline, termasuk kategori kemunduran yang kedua dari sebuah gerakan sosial. Yang ketiga, nah yang kita sebut tadi nih, sebuah gerakan muncul lalu mengalami kemunduran, tapi kemunduran itu dalam bentuk kesuksesan. Oke, nah ini gerakan sosial berakhir atau mundur karena memang sudah berhasil tujuannya, sukses mencapai tujuannya. Contoh yang saya sebutkan tadi, gerakan suara perempuan dalam pemilu. Nah, sekarang kan hampir tidak terdengar lagi gerakan perempuan dalam pemilu. Nah, ini konteksnya begini. Perempuan ini di negara barat, khususnya di Amerika, di negara barat itu, Eropa, baru belakangan mereka mendapat hak untuk memperoleh suara dalam pemilu, memberikan suara dalam pemilu. Mereka belakangan, ya. Misalnya di New Zealand itu, mereka beli belakangan untuk mendapatkan suaranya. Baru setelah ada demonstrasi dan gerakan dari perempuan untuk memperoleh perempuan bisa memilih dalam pemilu, setelah berhasil sekarang suara perempuan dalam hak memilih itu sekarang tidak terdengar lagi karena sudah mencapai tujuannya. Ya, contoh nyata lagi adalah reformasi kita 98. Sukses kan? Menjatuhkan Soeharto dan Orde Baru, lalu dengan sendirinya gerakan reformasi 98 juga mundur juga, decline juga, bubar juga dengan sendirinya. Oke. Nah,
Sekarang tahap kemunduran ada bentuknya. Yang kedua yaitu gagal, tidak mencapai tujuannya. Mengalami kegagalan gerakan sosial itu dalam hal kegagalan organisasi dan strategis. Nah, tidak mampu mengorganisasi dirinya, kemudian tidak mampu membangun rencana-rencana dan tindakan strategis untuk mencapai tujuannya. Nah, ini mengakibatkan kegagalan sebuah gerakan sosial, tidak bisa mencapai tujuannya. Salah satu sebabnya adalah, satu wujud kegagalan ini adalah karena ada perpecahan internal. Itu hal biasa dalam sebuah gerakan sosial. Di awalnya mungkin sepakat, di tengah juga sepakat, di akhirnya terjadi perpecahan di kalangan pemimpinnya, ada dualisme pimpinan, misalnya ada antara anggota dengan pimpinan tidak solid, terjadi faksionalisme, artinya faksi-faksi di dalam gerakan itu. Nah ini, ya, ini adalah contoh kegagalan di mana gerakan sosial mengalami kemunduran. Atau terjadi enkapsulasi, encapsulation, artinya gerakan itu mengalami isolasi, mengalami kekakuan, dan justru mengalami komitmen berlebihan terhadap gerakan itu sendiri. Jadi menutup diri. Mereka gagal. Mereka terlalu komit terhadap diri sendiri sehingga mereka lupa dengan tujuan perubahan sosial yang ingin mereka buat. Nah, ini adalah contoh ketika sebuah gerakan sosial mengalami kemunduran dalam bentuk kegagalan. Baik, itu uraian global saya tentang tahap-tahap pengembangan gerakan sosial yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran umum kepada Anda semua ya. Bagaimana sebuah gerakan itu muncul ya, kemudian berkembang, kemudian mengalami kemunduran, baik dalam hal kemunduran bersifat positif, dia mengalami kesuksesan, atau sebaliknya, kemunduran dalam pengertian mengalami kegagalan, lalu musnah sama sekali tidak dikenali lagi. Ya. Gerakan sosial itu bersifat universal, mulai terjadi sejak manusia memimpin peradabannya sampai sekarang. Kita ini dalam hidup sampai zaman modern ini senantiasa selalu diliputi oleh gerakan-gerakan sosial. Gerakan sosial itu merupakan satu drive atau pendorong penting dalam perubahan masyarakat. Sebuah negara bisa maju atau tidaknya salah satunya karena emang ada gerakan sosial. Ya, oke. Indonesia banyak gerakan sosialnya, inilah punya kontribusi positif bagi Indonesia. Sebaliknya bagi negara yang tidak tumbuh gerakan sosialnya, pasti negara itu tidak akan mengalami kemajuan yang signifikan seperti Korea Utara misalnya. Ya, baik. Saya kira itu urian saya. Terima kasih. Bila Anda ada pertanyaan, silakan sampaikan nanti di video di kolom komen video ini. Ya, nanti insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Semoga Anda bermanfaat bagi Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.